Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dengan saya Bang Ipul, masih di channel Angler Kocar Kacir. Baik teman-teman, di pagi ini yang cukup segar ini ya teman-teman, saya akan berbagi pada teman-teman gimana sih teknik dasar mancing ikan gabus atau mancing ikan snakehead. Cara mancing ikan gabus itu banyak tekniknya teman-teman. Teknik dimana ketika kita mancing pakai umpan soft rock teman-teman ya, ada yang mulai dari 3,5 gram sampai 6 gram teman-teman. Untuk set tackle yang saya pakai rod area masterlass 3 ke 12 lip dan lure 3 sampai 12 gram. Action dari si joran ini medium fast ya, atau melengkung di tengah dia. Dan untuk PE yang saya pakai PE Jabrik 08, produk dari Relix Nusantara. Dan tak lupa juga saya pasangkan dengan Real Trin Intex Silver Race Light yang terbaru ya teman-teman, ukuran 1000. Tipe joran saya spinning ya teman-teman. Langkah pertama gini ya teman-teman, gimana sih caranya kalau kita itu mancing ikan gabus itu biar enak kita mancing castingnya itu teman-teman. Jadi satu, kita mancing itu set tackle kita perhatikan. Kalau sudah set tackle sudah diperhatikan, keseimbangan sudah diperhatikan. Yang kedua, spot ya teman-teman, dimana spot itu seperti di belakang saya ini spot gabus ya teman-teman, dimana spotnya ini banyak rawa-rawa, kemudian rumput-rumput di pertengahan rawa-rawa tersebut. Nah, ketika kita mancing teman-teman, kita itu harus lempar sejauh mungkin, semampu kita melempar ya teman-teman. Jadi lemparnya itu ke depan kita reel ya teman-teman, atau kita gulung. Nah, gabus itu dia itu predator ya teman-teman, dimana ketika ada hewan gerak di atas permukaan rawa-rawa, dia akan menyambar di bawah teman-teman. Jadi dia menyambarnya itu bisa dari samping, bisa dari belakang, dan bisa dari bawah ya teman-teman. Nah, nanti saya praktekkan ya teman-teman. Untuk yang saya pakai ini soft rock banana dan berat 6 gram teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mencoba mancing casting gabus ya teman-teman, soft rocknya ini harus diperhatikan. Nah, kelenturan soft rock itu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau seumpama teman-teman beli soft rock, itu jangan sampai kekenyalannya ini terlalu keras teman-teman, karena dimana nanti kalau seumpama gabus menyambar, ini seumpama mulut gabus ya teman-teman, ketika menyambar begini, nah posisi mulut dia ini bisa jadi dia itu nelen gini semua, atau enggak setengah badan dari soft rock seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau seumpama kekenyalannya dia itu pas, istilahnya itu enggak begitu keras teman-teman. Nah, ketika dia gigit dan ketika kita hook up, double hook ini bisa masuk ke dalam mulut ikan tersebut ya teman-teman. Nah, kalau kekenyalannya dia itu terlalu keras, istilahnya dia itu gigitnya itu enggak maksimal teman-teman, karena menurut dia si umpan ini, si makanannya ini, menurut dia itu dia udah ngerasa kalau ini umpan mainan gitu. Tapi kalau kenyalnya ini bagus teman-teman, enggak terlalu keras, menurut dia umpan mainan kita yang kita mainkan seperti katak atau kodok beneran yang lagi berjalan terus dia sambar teman-teman. Nah, seperti itulah. Saya praktekkan dulu ya teman-teman, gimana cara melemparnya, terus cara retrieve-nya bagaimana, posisi jorannya ketika kita gulung itu bagaimana. Saya praktekkan teman-teman. Ini saya pakai leader 20 lip ya teman-teman. Leader saya ini panjangnya kisaran 2 jengkal teman-teman, karena spot yang mana saya tuju ini enggak begitu banyak ranting-ranting di bawahnya ya teman-teman. Jadi kalau seumpama banyak ranting-ranting di sekitar spot ya, kita harus pakai yang lebih panjang leadernya, karena kalau panjang seumpama strike atau hook up ikan, ketika ikan bawa ke ranting-ranting, nah itu masih bertahan ya teman-teman leader kita ya teman-teman. Nah, kalau leader kita hanya 1 jengkal atau 2 jengkal, ketika dibawa ke ranting-ranting bisa jadi nanti bisa terlilit ke ranting tersebut, dan ketika kena PE bisa jadi putus ya teman-teman. Oke, saya praktekkan dulu bagaimana cara lempar.
Jadi lemparnya saya di sini ringget yang ujung itu sudah menyentuh leader ya teman-teman. Seperti ini. Untuk leadernya sudah masuk ke dalam ring guide ya teman-teman. Untuk leadernya ini sudah masuk ke dalam ring guide. Oke, saya lempar dulu. Jadi kita ayunkan seperti ini teman-teman. Ke depan dulu, ke belakang, baru kita hentakkan ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mancing gabus karena bebannya itu ringan teman-teman, jangan terlalu bertenaga untuk melemparnya ya teman-teman. Cukup kita ayunkan semampu gimana jorannya menghentakkan si lurnya tersebut ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin main long cast, caranya seperti ini. Leadernya ini jangan sampai masuk ke dalam ring guide. Jadi ketika kita lempar itu langsung PE yang berjalan teman-teman, tanpa melewati leader. Itu bisa jauh. Contohnya seperti ini. Tenaganya sama, cuman teknik cara kita lemparnya berbeda ya teman-teman. Jadi PE nya ini sudah keluar di ring guide ya teman-teman. Oke, kita lempar ya teman-teman. Seperti ini. Tenaga tetap ya teman-teman. Kita ayunkan saja, jangan sampai bertenaga. Seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teknik mancing gabus itu ada dua. Bisa kita pakai leader, bisa juga ketika kita lempar dia jalannya itu lewat PE nya dulu, lewat benangnya dulu. Jadi leadernya sudah keluar, terus kita lempar ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk cara retrieve-nya seperti ini ya teman-teman. Kita lempar aja semampu kita. Nah, kita gulung biasa aja teman-teman. Kita gulung seperti gimana kalau katak lagi berjalan ya teman-teman. Jadi ada gelembung-gelembungnya gitu ya teman-teman. Dia bersuara kayak bluk ya gitu ya teman-teman. Kita lempar lagi. Nah, jangan sampai dia tenggelam ya teman-teman, harus di atas permukaan air seperti ini. Nah, jadi lebih gampang ya teman-teman kalau mancing gabus ini. Tekniknya itu lebih gampang, biar kita lempar, kita gulung gitu aja ya teman-teman. Terus juga gini ya teman-teman, lempar soft rock itu nggak melulu di atas kepala seperti ini ya teman-teman. Nggak melulu di atas kepala kalau mancing gabus. Soalnya medan mancing ikan gabus itu banyak semak-semak, istilahnya itu agak rumput gitu ya teman-teman. Jadi kita lempar begini harus bisa teman-teman. Ke samping kiri, ke samping kanan itu harus bisa teman-teman. Seumpama spot yang kita tuju itu nggak terlalu jauh, otomatis kan kalau kita lempar dari atas kepala bisa jadi kelebihan teman-teman, terlalu jauh. Jadi hanya sekedar PE kita pegang itu, jangan sampai PE nya ini ya teman-teman, jangan sampai menyentuh ke joran ya teman-teman. Cukup kita seperti ini, di kirinya joran ya teman-teman. Kita pegang seperti ini boleh, nggak kita pegang juga boleh. Nah, terus kita lempar seperti ini teman-teman. Tangan satu aja ya teman-teman. Kalau seumpama spot kita dekat, tangan satu gini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kalau umpama spot kita di kiri, ya kita dari kanan seperti ini teman-teman. Untuk dari kanan tekniknya seperti ini juga sama, cuman kebalikannya ya teman-teman. Sama seperti ini, PE nya di kiri joran, agak keluar seperti ini. Jangan sampai menyentuh terhadap batang joran ya teman-teman. Cuman kita lempar seperti ini. Tangan satu boleh, tangan dua juga boleh, terserah teman-teman yang nyaman di mana ya. Kita lempar seperti ini. Nah, kalau tangan kiri kita pegang joran seperti ini, itu bakalan jauh teman-teman. Tapi kalau spotnya deket, yang kita tuju deket, tinggal tangan satu gini ya teman-teman. Kita ayunkan seperti ini. Nah, kita ayunkan gini. Kita latih dulu tangan kita supaya ayunannya itu enak ya, nyaman. Baru kita lempar. Nah, lurus teman-teman, lurus. Jadi dia itu lurusnya itu seperti kita lempar waktu kita lempar di atas kepala ya teman-teman. Kalau seumpama kita lemparnya itu ke bawah, itu resiko sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sering mancing gabus, sudah melakukan lemparan ke kiri, ke kanan, ke atas, nah meskipun pakai spinning seperti ini,
juga bisa ke bawah seperti ini teman-teman, juga bisa ke bawah. Jadi spinning itu nggak melulu melempar di atas ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kalau spot kita pendek ataupun deket, kita boleh lempar dari bawah, tapi ujung soft rocknya ini di situ ya teman-teman. Jadi soft rocknya itu dekat dengan ring gate yang nomor 1. Nah seperti ini. Oke, jadi tekniknya seperti ini ya teman-teman. Kita paskan dulu di ujung. Nah seperti ini ya. Jadi lemparannya jangan sampai menyentuh semak-semak teman-teman, karena mancing seperti ini ya, teknik seperti ini itu juga resiko teman-teman. Teknik dimana ketika kita itu istilahnya tempat kita itu nggak mendukung ya teman-teman, sempit banget gitu, mau lempar gini nggak bisa, gini nggak bisa. Nah lemparnya seperti ini aja teman-teman, jadi dari bawah gini kita lempar. Nah seperti itu ya, baru kita gulung. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Nah seperti ini boleh. Nah posisi tangan kita itu berada di lurusan mata ini ya teman-teman, seperti ini. Nah yang goyang hanya pergelangan saja, ini jangan ya teman-teman, yang goyang hanya pergelangan seperti ini. Nah kita lempar. Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau seumpama spot yang kita tuju terlalu dekat dan sempit banget spot kita ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk teknik-teknik bagaimana mancing gabus ya teman-teman. Saya mencoba untuk mancing ya teman-teman. Di sisi lain saya barusan berbagi ilmu sama teman-teman. Saya juga pengen mancing teman-teman pagi ini. Saya coba dulu ya teman-teman. Barangkali ada yang babon. Oke strike, teman-teman. Oke mantap, strike kecil ya teman-teman, cuman ukuran berapa ini, kecil pokoknya, nggak gede-gede amat, lumayan. Barusan baru beberapa kali lempar sudah ada sambaran. Cukup kecil ya, nanti ini kita rilis ya teman-teman karena masih kecil ya. Oke, masih kecil teman-teman, kasihan kalau kita bawa atau kita masak ya, mending dibiarin sampai besar, nanti ketika besar kita pancing lagi. Oke, kita rilis dulu ya teman-teman. Wih, bawahnya gitu teman-teman. Besar teman-teman. Begitu jatuh langsung dihajar teman-teman. Besar ini teman-teman. Kita kalau lumayan ya teman-teman, dapat babon. Lumayan babon teman-teman. Oke, karena ini di rumah juga nggak ada yang masak atau doyan ikan ini ya teman-teman. Gede kita rilis. Oke, 1, 2, 3. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Dan juga saya sempat mancing barusan ya, dapat 2 ekor, 1 kecil 1 besar. Untuk teman-teman, semoga informasi ini bisa jadi penyemangat teman-teman dan juga penyemangat saya juga. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahayu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.